Jujur, kalau weekend ada notif bunyi, itu kayak ke-trigger gitu loh. Iya kan, tuh kan Kayak ke-trigger. Apalagi sih? Iya, apalagi sih? FYP-nya Didi apa isinya di TikTok di algoritmanya? Wah, aku nggak main TikTok lagi. Itu yang bikin dia pinter. Kalian pada ngerasa gak sih social battery di dunia nyata nih sama di social media itu tuh beda gitu? Ya dua-duanya bisa kita pilih sih. Untuk stop. Iya. Cuman lebih draining asli sih. Asli masih tetap Iya, ya. karena kalau ya. ini kan kalau sama HP kan kita antara kita dan jempol kita sendiri. Iya, bebas, benar. kebebasan kita ya. Dan kita bisa milih kapan mau matiin HP, kapan mau inaktif di sosmed. Iya, kalau Iya asli kan sih. kita nggak tahu kapan mau matiin orang kan kita nggak bisa. Gak usah. Lebih tepatnya jangan pernah ya. Iya. Tapi Gading Serpong tuh kayak kurang asik gitu kalau kita berdua doang. Iya, makanya kita masih menunggu temen. Halo. Baru banget turun gunung nih. Wah, Apa kabar? Silakan duduk. Iya. Dari mana guys? Dari gunung. Oh iya. Habis main bola. Kan tadi diomongin kan? Iya. Iya. Kita ngobrol sambil di mobil mau nggak? Iya. Ikut ya suami istri ya. Iya. Ayo guys, Ayo. kita berangkat yuk. Kembali lagi di MLD Podcast dengan obrolan yang selalu up to date, fresh, dan yang pasti menginspirasi kalian semua. Nih untuk yang baru-baru menonton, kita mau klarifikasi dulu, ini bukan YouTube Mashable ya guys. Takutnya lu ngeliat cewek nyetir Mashable nih, bukan ya kan. Ini adalah co-host gue, silakan memperkenalkan Halo. diri. MLD Podcast apa kabar? Ini mau minta maaf dulu ya karena buat Didi sama Talpaf mungkin yang baru pertama kali merasakan Aisyah nyetir tuh ya kurang lebih kayak ya enggak usah lebay, enggak usah kayak gitu. Baru 6 detik udah enak ya. Iya. Nah, kita hari ini kedatangan bintang tamu. Yang pertama ini adalah seorang atlet Yes. sepak bola yang namanya sudah kemana-mana di dunia sepak bola Indonesia. Inilah dia, Widodo Cahyono Putro. Bukan Pak. Tapi tahu nggak Didi itu? Tahu. Pemain zaman dulu ya. Widodo Cahyo Cahyo Putra. ya, bukan Cahyono ya. Widodo Salah ya. Putro. Daniel Daphne. Yes. Sekarang juga kerja profesional di bidang olahraga. Apa spesifiknya di? Di bidang sepak bola. Di Pekerjaan lo. aku di sponsorship, pegang PSSI. Sponsorship PSSI. PSSI. Oh gitu. Tapi hari ini cewek-cewek yang jadi bintang tamu kita maco-maco. Didi kan bola. Talpaf lagi aktif gunung. Iya. Cewek-cewek perkasa ya? Cewek-cewek perkasa. Cewek perkasa. Yoi. Tapaf dari sebelum gunung udah perkasa. Udah perkasa. Dari bayi aku udah perkasa. Terbukti dia, ya kan. Tapi kan beda perkasanya. Beda. Nah, dari dulu sepak terjang perkasanya tuh Sepak terjang. Maksudnya Didi di lapangan cuma ngelawan 11 orang ya dia. kalau Talpaf Tapaf di Twitter tuh, nggak ada kartu merah di Twitter. Solo striker itu. Iya, satu lawan sejuta itu di benar-benar di, ya kan. Gunung Baik, masih Za. ya sekarang. Kita ketemu lagi dengan Bini ya. Sekarang. hari ini agak beda Tal. Jadi kita ngomongnya gue lo kalau di MLD Podcast. Oh nggak ada yang itu Nggak ada. Yang OMR tadi nggak ada. Nah, pertama nih, kalian tuh sehari-hari gimana sih Didi dulu mungkin? Aktivitas lu dari pagi sampai malam biasanya ngapain nih, Di? Dari pagi kerja sampai malam kerja. Bangun jam berapa tuh? Bangun jam 9 lah, masuk kantor jam 10 lewat. Terus kerja sampai biasanya orang pulang jam 7 malam, jam 8 malam. Oke. Lumayan. Tapi masih main bola di? Kalau weekend ada waktu, Weekend.
sering sih main bola. Oh gitu. Oh, main bola di weekend aja berarti ya. Terus pulang kantor sama Iya. capek. Anak-anak cowok kan biasanya main bola pulang kantor. Abis pulang kantor kayak either futsal apa bola gitu biasanya. Apa padel? Apa padel Iya. juga bisa. Padel. Lu udah padel di? Udah dong. Oh, udah ya. Pickleball? Pickleball Itu nextnya setelah tuh. padel katanya yang akan menjadi tren di pop culture tuh pickleball. Oh gitu. Oh iya. Katanya gitu kalau nggak salah analisa orang-orang ya. Talpa padel juga enggak? Enggak, bego lagi gue. Mm-mm. Kenapa nggak bisa Kayak lempar bola? enggak, untuk berpikir kayak ini bola bakal mantul kemana itu lama gitu loh Oh, keburu ya udah selesai iya, gitu. iya, 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 Paham, iya. paham, paham. Nggak semua harus bisa kok. Iya benar langsung bisa padel kok. Iya. Berarti daily lu ngapain aja? Gue tidur, enggak lah. Weekdays Gua sama sibuk weekend ya. nih ya kan. Iya weekdays. Weekdays deh, weekdays. Iya gue bangun nggak sepagi dia sih ya. Iya nggak 9 ya, nggak 9 ya, nggak 9 ya. Gitu kayak gue bangun ya olahraga kelas pas gitu kan. Oh. Kita kejar tuh kelas pas Iya. tuh. Olahraga, bikin konten. Ya udah sih. Tapi lu olahraga sekarang cukup rutin ya Talia sekarang ya. Karena kan naik gunung. Iya. Iya. Mau nggak mau Mau sih. harus stamina-nya. Lu Iya. awalnya Jaga ke kondisi. pergunungan gimana sih Tal? Kisah Karin yang ngajakin lu. Tapi kok lu tertarik gitu? kan anaknya nggak mikir. Ya udah naiknya Aries dulu. tiba-tiba Tal, ayo gunung mana? Sumbing, gue juga nggak tahu Sumbing mana. Iya, Gue kayak, iya, ayo iya, gas iya, gitu. Pas iya. udah nyampe sana nangis. Nangis. Kenapa nangis? 3.300 cuy gunung pertama. Iya sih berat ya. Itu awal dari keimpuls Banyak impulsifan impulsif lo. Oh yang brutal gunung itu pertama. Iya, iya kan. Sekarang tapi lu kayaknya ketagihan naik gunung berarti ya. Ketagihan lagi. Nggak berisik gitu. Total udah berapa sih? Tal? 5. 5. Gokil ya. Kita mau bikin 12 gunung 12 bulan. Oh jadi Oh, satu sebulan bulan sekali satu. ya? Iya. Dan Karin tuh sebagai leader cult ini. Dia memang ambisiusnya sinting sih menurut gue. Leader cult parah sih. Iya, Oza dia nih. emang cult banget tuh. Didi lu gak tertarik di Naik gunung? main bola di gunung mungkin ya kan? Main bola di gunung. Serem ya naik gunung tuh. Gimana kalau kita salah step pas naik ke atas batu? Iya jatuh. Terus terjun. Kayak gitu. Nah itu bikin Didi makin kayak ya ngapain gue mempertaruhkan. Ya Tapi mati maksudnya lah paling. enggak maksudnya dengan level kayak Didi kan udah main bola dari kecil. Tapi naik gunung tuh bagi Didi juga sesuatu yang tetap ekstrim gitu loh. Ngerti gak? Ekstrim. Iya kan? Karena Jadi maksudnya walaupun fisiknya kuat ibaratnya tapi kayaknya mental tuh juga butuh ya. Persyaratan fisik apa aja tau untuk mental. seseorang bisa kayak lu bisa naik gunung gitu. Endurance lo sih. Terus Nafas like- berarti? Iya, terus leg day itu penting juga. Oke. Dan kayak waktu itu gue sosokan leg day 3 hari sebelum naik Sumbing. Iya sakit dong kaki gue. lemes. Oh berarti Gitu. jangan leg day dulu berarti karena Ya, di sana leg lu bakal kacau gitu Iya, ya. karena kalau mau leg day memang Oke, dari ya oke. lo latih dari sebulan sebelum, Oh, jangan oke. 3 hari sebelum kan agak aneh. Mm-mm. Mendadak. Oke. Nah di dunia kerja nih berinteraksi sama orang tuh sesering apa dari Didi dulu mungkin? Mungkin karena aku memang di sponsorship dan aku megang sponsor, jadi setiap hari tuh operasional di kantor ya aku berhubungan sama sponsor-sponsor. Oh iya. Ngobrol sama bisa 4-5 sponsor berbeda setiap harinya. Bener. Jadi lumayan harus ngebagi kepala, ngebagi fokus juga. Berarti nolak sponsor juga tugas lu dia. Biasanya lu bilang gini kayak Mas, nanti kita kabarin lagi ya, iya gitu kan. Jujur aja di kayak, sorry brand lu nggak pantas untuk timnas Indonesia. Speak your mind, Di. Pergi Speak your lo mind. gitu, kayaknya mendingan lu jujur gitu daripada dia menunggu-nunggu kan. Nggak ada dong, semuanya itu ditampung terlebih dahulu. Semuanya kita tampung dulu ya Mas. Itu dia. Tapi memang kita tampung di recycle bin proposal kamu gitu ya sebenarnya dia. Oh, gitu ya. Berarti lu account eksekutif. Account executive, account management ya. Oh gitu. Jadi walaupun daily misalnya lo ke kantor nih jam 9, 10 let's say nyampe kantor. Tapi abis itu mobile lah kemana-mana, ketemu klien, ketemu sponsor gitu-gitu dong. Itu lumayan draining. Lumayan draining ya. Lumayan draining karena Kerasa sih. jadi seperti middle personnya lah. Oke. Aduh, person capek sih. Middle person Capek ya.
Tapi nih kalau yang gue lihat dari mereka berdua ya Zaya, Iya. kayak ini gue cuma nebak-nebak aja. Kalian maksudnya jelasin kalau kayak Didi nih lebih ke introvert, Talpaf tuh extrovert. Bener gak? Iya, harusnya dia yang AE loh. Iya. Masukin lo ini naik gunung harusnya. Karena nggak harus banyak ngobrol di atas gunung kan. ambivert, bener gak Iya Tal? juga ya. Iya. Apa Gak tahu enggak? sih gue juga ngerasanya tuh gue ekstrovert tapi Heeh. gue gampang banget draining juga gue. Oh gitu. Kayak bahkan untuk gue nge-recharge itu gue bener-bener harus kayak ansos dulu. Oh gitu. Beberapa waktu gitu ya, beberapa waktu gitu Makanya ya. naik gunung tadi ya. Ha-ha. Kayak pokoknya gue gak tahu tuh masuknya kemana tuh, ekstrovert apa ambivert apa introvert. Iya, lu nggak pernah tes tapi. Nggak pernah. Lu pernah tes nggak, Di? Enggak. Sama Tes-tes aku di website juga, gitu aku ya? juga Iya, sama tes website kayak gitu. Talpaf sih. Oke, jadi nggak tahu, masih bingung nih antara campuran introvert apa ambivert atau Iya. Kalau di introvert apa pas main extrovert? bola ketahuan gak tuh pemain extrovert atau introvertnya kayak oper depan, belakang, gue kosong itu extrovert tuh. Kalau introvert gimana? Kalau introvert gimana? Introvert mending kiper ya kan, kiper banyak tektokan ya dia. Nggak mau ngomong ya? Iya kayak gini, lu jaga gawangnya lu nggak usah ngobrol sama gue gitu ya kan. Tapi itu Makanya kayak- kiper banyak ngobrol pakai tangan ya dia, kapan free kick tuh kayak. Iya kiper tuh introvert dia berarti dia Itu namanya telepati. Iya. Tapi tuh kita sering gak sih salah menilai personality dengan cara komunikasi. Oke, bener gimana sih. tuh? Banyak orang kira dia introvert, tapi sebenarnya itu cara komunikasinya dia aja yang belum nyaman sama orang. Oh, oke. Bisa. Atau nggak terbiasa vokal di grup. Emang dia tuh caranya kayak lebih mendengar terus ya udah nimpalin yang seadanya aja, tapi bukan berarti dia introvert gitu ya. Atau bisa jadi dia ADHD kayak gue gitu ya kan. Dia ekstrovert tapi gak tau cara ngomongnya gitu ya. Iya. Kayak di kepala apa yang keluar apa. Lepetan Iya. jatuhnya. Tapi kalian berdua percaya sama istilah social battery? Maksudnya kayak social battery itu abis tuh percaya gak? Iya dong. Itu yang kita Percaya Tapaf bilang dia harus Iya. recharge dulu Recharge dulu, berapa percaya lama banget. gitu ya. Iya. Pertandanya kalau udah mau habis gimana tuh? Gue bisa tiba-tiba diem. Oh. Tapi enggak juga karena awal kalau misalkan gue baru kenal sama orang pun gue bisa diem. Oke. Iya karena belum luas gitu Belum ibaratnya. Nah, jadi kayak baru kenal diem, pas lagi udah draining juga diem. Diam. Tapi sebelum sampai titik diem tuh lu aktif gitu ngobrol. Iya, gue lebih sering ngomong sendiri sih kalau di kosan sih. Oh, ngomong Di rumah. sendiri loh? Oh gitu. Iya. Oh gitu. Jadi ala-ala podcast iya, gitu iya. lagi podcast sama Kayak- orang terus ngomong sendiri. Kayak Jin dan Jun gitu ya. Orang Iya, kayak tujun ngomongnya gitu. gue yang ngomong, gue yang jawab gitu, maksudnya gitu. Oh. Latihan sebelum ketemu orang itu beneran gue nggak Iya. Oh gitu. Tapi itu bantu kan ya, kayak Bantu. ngomong depan kaca. Iya sih. nggak depan kaca Iya. juga sih. Itu kayak emang lagi jalan terus tiba-tiba kayak ngomong aja. Tadi kan gue mau gini ya, iya bego juga lu tal gitu kan kayak gitu-gitu. Tapi kalau lagi di tongkrongan lu juga gitu ngobrol-ngobrol tiba-tiba kayak nih social battery gue kayaknya abis nih gue diem dulu deh. 10 iya menit gitu. sering Oh. kayak gue tuh sering misalkan gue lo kan tahu gue kalau pergi kan kayak bar to bar kayak gitu. Iya. Tapi gue tuh udah jarang yang namanya janjian sama teman-teman gue. Kayak misalkan ayo pergi ke sini gitu nggak pernah. Jadi biasanya gue pergi sendiri karena gue tahu Ada gue temen pengen gue di sana gitu. gue pengen rame tapi gue nggak mau involve. Oke. Oh, gitu. Ngerti nggak lo? Gue pengen ada di situ, tapi social battery gue nggak sebanyak itu untuk gue involve. Oh. Jadi lo cuma sebagai pendengar aja. Iya, gue pengen ada di sekitar banyak orang, tapi gue nggak mau Karena kalau lo ngobrol-ngobrol tiba-tiba Udah. pulang apa masih di sini tapi diem nih gitu Iya. ya. Itu kayak handphone masuk low power mode gitu ya, ibaratnya sampai 20% tuh. Iya. Kalau close lo balik gitu. Kalau udah nggak, gue iya, ini. lo low power mode Bener, gitu. bener, bener. ya Low power kan? mode tuh. Tapi coba kita flashback dikit nih ya. Iya. Kalau kalian berdua itu sebenarnya dari segi pergaulannya, sekolah di mana, itu tuh gimana nih? Jadi mungkin yang nonton juga bisa kenapa bisa cepet habis social battery-nya, kenapa bisa jadi introvert, kenapa bisa jadi extrovert gitu. Coba Didi dulu deh. Kalau di sekolah sih ya, dari dulu memang aku berteman sama siapa aja. Sama siapapun juga bisa ngobrol, bisa socialize. Oke. Tapi ya kadang ada aja sih feeling capek deh kayaknya. Kalau Oke. ngobrol sama orang terus harus ada momen Ngobrol sama fokus. Momen in the zone aja sendiri. Oh iya. Dengerin Di musik. sekolah ya itu ya. Iya, kadang mungkin orang bilang ini lagi zone out ya tiba-tiba. Tapi kadang merasa gitu. Zone out ya. Iya, Oh. Bengong aja ya, padahal ada di situ tapi pikiran lo nggak di situ gitu.
Oke. Orang yang diem itu belum tentu introvert juga gitu ya Iya, berarti ya. iya. Bisa aja bengong gitu. Iya. Jadi kulit Benar. Limbat introvert nggak menurut kalian? jadi limbat kulit sih menurut gue. Iya. Kalau lu tahu pas sekolah tuh. Lu pas sekolah kayak gimana lu? Gue pas sekolah Lu SMA di extrovert sih, gue geng-gengan dulu. geng-gengan kan? Geng-gengan. Iya, SMA di mana tuh? Gue homeschooling SMA. SMA homeschooling. Nah, itu Bukan awal- geng-gengan pas itu ya, kalau itu Iya. kayak geng-gengan ada nggak bingung sama siapa gue. Mungkin itu yang bikin dulu sekolah di rumah, sekarang jadi bawaannya nggak betah di rumah, tale keluar Iya, gitu ke klub, ke gunung. iya. Karena kayak gue udah 3 tahun di rumah doang gitu sama guru-guru. Tapi itu kan SMA kan, Itu SMP-nya SMA. SMP sama SD-nya mah enggak kan? Enggak. Itu mah itu geng-gengan. Itu ekstrovert banget sih. Ekstrovert waktu Iya. SMP ya. Ketua mading, cheerleaders, dance gitu ekstrovert deh semua diikutin extrovert gitu. banget. Cheerleaders tuh extrovert tuh di semua lempar-lempar, teriak-teriak di gitu semua kan. sekolah tuh ya. Kalau introvert sulit. Iya benar sih. iya. Tapi nih buat Didi kalau misalnya kita lihat backgroundnya kan lo lumayan multitasking kan ya ibaratnya karena kan sekarang jadi account eksekutif apa account apa? Yap, Iya kan account eksekutif juga, terus juga nge-organize pertandingan juga. Terakhir kan match day experience coordinator di GSI juga sampai sekarang masih kan? Sampai sekarang masih. Maksudnya banyak banget nih dari satu loncat lagi. Ini gak sih drain juga gak sih? Jujur lumayan. Apalagi proyeknya kita tuh nggak habis-habis ya di tahun ini. Dari satu event di kota lain ke event lain di kota mana. Dengan orang-orang yang berbeda juga. Dan yang dikoordinasi tuh banyak hal, tiba-tiba ada sponsor mau tap in di sini, terus sponsor lain tap in di sana. Dan lumayan dynamic sih. Walaupun harus multitask gitu, kadang ngerasa wah kayaknya aku butuh space deh. Butuh space, zone out beberapa menit, coba buat clear kepala, terus balik lagi. Oke. Terus lu mainnya biasanya ngapain di nongkrong gitu sama temen tuh di tempat kayak gimana biasanya? Wah, udah jarang sih sekarang. Mungkin karena kerja, pulang malam terus. Jadi weekendnya tuh kadang udah capek ya. Udah mendingan Oh, kayak gitu. sendiri gitu ya. Iya, Pampering. Berarti dunia malam gak pernah menyentuh lo ya dia? Sama banget. Pernah. Baru gue mau Mak pantesan lu sama Talpaf gue jadi ngeh, oh ini cewek-cewek yang gak pernah party nih Iya temanya kan? nih. Yang kayak lebih ke mindful, terus kerja gitu kan. Gak pernah ada Yoga. masalah sama orang di internet Viral gitu-gitu. apalagi gitu. Iya, pantesan nih. Talpaf banget. Iya, Talpaf banget sih. Iya. Tapi coba kantor lo vibes-nya kayak gimana di? Maksudnya kayak orang-orang yang sefrekuensi juga sama lo atau beda apa yang santai-santai aja apa yang gimana? Lively. Orang-orangnya oke. lively. Kompetitif gak? Kompetitif tapi sportif. Oh, Kompetitif tapi sportif. Ada Positif nilai-nilai ya. Positif tuh. sepak bolanya. Iya. Ada kali dikit di 1-2 orang yang kayak gitu. Dari tadi emang mancing-mancing buat Pengen banget apa ya? sih iya? Pengen banget ada Lu yang ngomong gitu. Kayak pengen banget harus ada apa gitu yang keluar. Iya. Nah, sedangkan kalau lu kan lebih butuh lagi social battery itu tuh. Karena kan lu DJ nggak boleh introvert kan. Iya. Iya. Lu nggak boleh lemes-lemes kayak put your hands up in the air. Gitu. Kayak orang nggak happy. Itu MC MC. dong. Atau MC bukan tugas lu ya. Enggak, tapi kalau Talpaf kayak malas sebelum nge-DJ-nya kayak ketemu-ketemu sama temennya, ketemu Iya. orang itu kan gila-gila ngobrol, Tal. Dan tetap harus joget juga kalau misalkan Iya. kayak sumber Iya kayak sih. gitu kan ya. Iya, orang- Masa bau doang joget gitu kan. Orang nggak joget ya Dan kan. di DJ booth kan harus interaktif sama yang ada di dance floor kan. Iya Apalagi sih. kalau misalkan lagi fokus terus tiba-tiba kayak ada teman-teman yang kayak bagus sih, maksudnya mereka nyapa jadi Iya. jadi gue karena selama-lamanya gue nge-DJ gue juga masih kayak demam panggung juga, jadi Masih kalau ada ya, misalkan kayak gitu temen ya? gue yang di depan joget gue kayak appreciate Iya, banget. iya. Tapi di saat ngobrolnya kepanjangan gue kayak taruh dulu nih gue lagi ngebagi fokus sih gimana Iya, nih dengerin iya, juga iya, gue. iya. Oke. Dan pasti kan DJ-nya tuh mungkin orang joget happy, tapi kan lu denger lagu itu udah mungkin seminggu 4 kali 5 kali dan lu harus hype terus gitu kan. Iya. Itu juga sulit juga mungkin itu tuh. Untungnya gue bukan yang nge-DJ yang komersil gitu sih, yang kayak lo tau gak sih yang kayak ibaratnya yang orang-orang suka nge-request kayak gitu-gitu tuh. Iya, iya, DJ iya, kayak gitu capek tuh. Ini apalagi yang sebenarnya itu
alter egonya tuh beda gitu. Pasti dia kayak Benar. aduh, Terpaksa gitu, terpaksa. Terpaksanya tuh draining banget tuh. Untungnya gue idealis sih kalau nggak Musik DJ. lu idealis dan lu juga ngambil jobnya lu pengen aja gitu ya. Musiknya biasa apa? House, Techno. techno. Dulu techno, sekarang mau ganti lagi sih. Waktu itu ya ada tuh sempat. Jadi kan waktu itu gue sering banget diundang sama yang kayak IO bocil lah. Yo bocil. Cuma pengen ada nama gue doang. Oke. Mereka tahu lagu gue apa, tapi sebenarnya acara mereka tuh hip hop. Oke. Jauh dong. Jadi Ya, orang tuh roaming gitu. Seidealisnya gue juga, gue kalau ngelihat orang nggak joget kan gue juga yang kayak mau Ngerasa, nggak mau iya. harus gue ganti ke yang komersil. Gue kira komersilnya setara dengan yang kayak komersil gue sama komersil orang kan beda. Iya. Ya ternyata sepegigu gitu-gitu gue kayak oh ya udah deh. Nggak gitu. apa-apa deh, yang Ya penting udah ternyata deh, mau joget gimana, nih gitu. gitu Itu ya. juga untuk mengelawan ego gue juga draining. Oh Iya iya sih. iya iya. Nge-recharge iya. dirinya makanya naik gunung ya Tal, gara-gara daily mungkin lo ketemu orang mulu, terus Iya. giliran pengen sendiri, udah gue ke gunung deh Ke gitu. gunung diem sih, capek kalau ngobrol mulu nggak sih? Abis Iya, napas lu. iya, iya, Habis iya, nafas. iya, iya. Lu pernah sekali gitu ngelihat DJ di klub gitu? Iya, ya. Dulu lumayan sering rave. Oh, rave. Oh. Rave itu apa sih EDM ya? Ternyata. Lu kenapa gitu? Ada sisi itu juga kan, bener kan? Tahu ya kan? Kita kupas ya. Iya. Nah kalau lu lebih ke techno atau hip hop atau kemana nih di selera musik? Aku suka tech house. Kan Oh, Seattle. sama Iya, tuh. iya. Nih nggak ada yang mau niatan breakbeat? Breakbeat. Breakbeat seru. Tapi enggak untuk gua mainin. Untuk gua dengerin seru. Tapi kalian pernah denger dubstep gak? Dubstep. Skrillex gitu kan? Bukan. Skrillex. Bukan dong. Skrillex. Itu kan lebih mirip Fortet sekarang ya. Oh. Dubstep tuh yang kayak lagu robot gitu loh. Oh, lu dengerinnya itu di. Lo suka itu di? Lu gara-gara nonton Step Up ya? Aku explore genre-genre juga. Oh gitu. Dancer kali ini. Iya makanya. Nah lu naik gunung ngaruh total untuk nge-recharge diri tuh bagus ya naik gunung ya? Ngaruh banget. Ngaruh ya? Ngaruh banget. Karena tapi tergantung juga sih. Kadang kalau misalkan nih kan ada pressure juga, gue kan takut tinggi. Iya. Pasti gue udah kayak adalah keluar nyebelinnya gue tuh di gunung pasti ada. Iya. Dan tapi di saat gue lagi nyebelin itu kan juga pasti gue ngerasa orang lain tuh ada nyebelinnya juga gitu kan. Nah itu juga draining tuh. Karena kan pasti banyak yang bilang kalau ketika kita naik gunung kita bisa ketemu sifat asli orang itu karena lo spend Iya. waktu dan struggle sama-sama sama tuh orang gitu. Yang paling parah apa Tal? Yang kayak demi apa lo kayak Ternyata gini lu kayak aslinya? gini ya aslinya gitu. Ini gue nggak tahu sih ya. Ini sebenarnya bapernya gue aja sih waktu itu kayak gue kaki gue tuh ketarik. Kaki gue ketarik. Jadi kalau pas gue turun tuh bener-bener gue udah pincang. Jadi kaki gue tuh bener-bener kayak dibawa turunnya pincang. Oke. Nah, mungkin karena gue takut jadi kayak salah pijak apa gimana kayak gitu kan. Jadi pas turun nggak ada yang nungguin. Gue cuma sama porter doang. Yang lain tuh udah turun duluan. Udah jauh gitu di Udah depan jauh gitu ya. kayak Oke. gitu. Terus jadi gue ngerasanya kayak bukannya kayak kita katanya harus bareng-bareng ya kayak gitu-gitu. Itu tapi bapernya gue. Padahal sebenarnya juga ya mungkin mereka ngejar biar nggak kena hujan karena kan katanya Iya. bakal mendung apa gimana. Setelah di bawah tapi lu baru itu kayak itu baper doang nih gitu. Oh gue bapernya sampai bawah. Gue kayak ngediemin mereka semua gitu yang kayak gue datang kayak gue 3 jam kemudian baru nyampe ke base camp terus gue yang kayak judes gitu mukanya habis mandi ternyata mungkin ketempelan kali gue ya gitu gue sebel banget terus abis itu gue ngomong ke mereka abis itu gue sebel sih kalian main gue gitu baru Tapi abis itu udah baikan. cair lagi. abis itu udah cair lagi. Tapi katanya bondingnya juga parah ya Tal ya, maksudnya memperakrab pertemanan juga katanya iya naik gunung iya gitu. memperakrab banget. Jarum Super MLD Fresh Cola. Fresh Cola Sensation. Click to boost the power. Taste the new experience. Atau kalau selain sifat orang ada nggak sifat kita yang kayak lu baru sadar oh ternyata gue Kayak ada gini nih. sisi-sisi ininya nih setelah gue naik gunung nih gitu. Kayak sebenarnya jadi apa ya gue lebih banyak diem
jadi lebih kayak memilih reaksi gue gitu loh. Kalau gue ya. Jadi milih-milih reaksi gue, nggak asal yang kayak meledak kayak waktu itu. Sekarang tuh karena kayak lebih diredam aja sih. Lebih calm aja Lebih ya, calm. lebih tenang ya. Apa yang nggak perlu gue omongin, apa yang nggak perlu, ya nggak semuanya perlu reaktif juga nggak sih? Iya. Di situ gue langsung kayak oh iya, oke juga nih. Tapi Daripada ke psikiater gitu. Tapi kalian berdua pernah nggak kayak capek banget nih socially sampai di titik yang kayak burnout? Pernah sih, dan malah ini kejadiannya waktu masih aktif main bola dulu. Oh, oke. Waktu aktif main bola di timnas, kita kan ada namanya training center kan. Training center tinggal di satu dormitory, serame-rame tuh berapa cewek, berapa pemain, bisa sampai 30 pemain kan. Oke. Kita tinggal di sana 6 bulan. Jadi setiap hari tuh repetitif, latihan, Oke. ketemunya dia lagi. Barang 30 cewek itu. Iya, bersama-sama terus. Jadi berasa juga ya burnout juga ya ternyata, walaupun kegiatannya tuh ngelakuin hal yang disukain. Benar. Itu bola gitu kan. Ya, Bener, kayak berarti kegiatan repetitif tuh juga bisa bikin capek kali ya, karena Iya. itu lagi gitu. Tapi bola cewek lebih dramatis nggak dibandingin cowok main bola gitu? Oh iya, gue juga penasaran. Iya kan, mungkin abis kalah ada yang nyindir di story kayak tolong dong umpannya jangan kayak anak SSB gitu kali, di close friend gitu dia kan gitu. Kalau cowok kan langsung, bener dong, oper dong gitu. Iya. Iya kan, kalau cewek kayak kiper apaan kayak Iya. gitu. Ada nggak tuh di? ada sih baper-baperan gitu juga. Itu normal. Tapi langsung diomongin. Normal ya baper-baper gitu ya. Langsung diomongin. Kadang diomongin, kadang enggak. Tapi kan kita semua forgiving ya. Oh iya. Gampang melupakan, baik-baik. Tapi ada kali yang dendaman 1-2 orang di tetep Tetep ya, pengen ada aja sesuatu yang negatif tuh harus ada. Nyari apa sih lu? Nyari konflik. Nyari konflik. Coba masih Dini nih. Tadi tuh di luar bola sama rave party yang lu suka nih apa nih di luar? Kalau nggak bola, nggak nge-rave, apa sih hal yang Didi suka gitu? Laki lu kenapa sih, Syah? Tahu emang orang gila, biarin aja. Ada nggak Apa hobi ya? lain atau Aku tuh suka jalan-jalan sih. Oh, traveling ya? Traveling. Pantai ya, kalau nggak suka gunung pantai biasanya. Nggak Apa juga. stadion bola tuh? Enggak. Ke San Siro gitu ya. Kalau travel. Sunbathing ya di stadion bola. Iya. Dulu aku sering hiking sih waktu aku tinggal di Seattle. Oh, oke. Sering hiking juga. Cuman di sana kan treknya enak ya. Ada yang bagus, ada juga yang batu-batu. Cuma kalau di Indonesia kan kita kayak masih harus nebang semak-semak gak sih? Berarti trek Beberapa gunung sini trail. lebih susah tau dibandingkan orang luar naik gunung ya? Oh iya, lebih gitu susah. ya? Kalau gue nanya sama temen gue tuh yang di Aussie katanya beda tal. Kalau di sana tuh kayak dibikinin gitu, iya, treknya nggak dibikinin. semua, cuman kayak yang bolong-bolong yang susah tuh Ditambel. ada jalurnya gitu loh, tapi nggak Oh. menghilangkan esensi gunungnya. Oh, Kalau di sini kan gitu. dibiarin aja gitu loh. Tapi enakan naik yang mana? Apa itu bagian dari tantangannya juga untuk bisa ngalahin itu? Sebenarnya ya mungkin karena terbiasa aja sih, Iya, karena memang iya. nggak ada yang lain juga. Kalau Iya, teman-teman gue yang nyobain kayak ke gunung-gunung yang di luar gitu, mereka bilang yang di Indo susah lebih sih. susah Oh, gitu, gitu. ya. Iya. Berarti lebih gampang Everest? Enggak juga, Bang. Kalau itu kan Kayak beda. gitu, Bang, konsepnya, Bang. Jangan langsung raja terakhir gitu dong. Iya kan nggak tahu luar negeri juga kan, Iya, nanya iya, aja. iya. Nah kalau kita bahas itu ya social battery ya, katanya gue lupa baca atau nonton siapa ngomong ya. Keberadaan WhatsApp dan smartphone tuh bikin kita stres juga katanya tahu. Secara kita nggak sadar. Iya. Karena kayak kalau dulu nih zaman orang tua kita gitu ya, dia ngantor nih pulang ya udah, Iya dia sih. bebas tuh Iya. nonton TV kayak mau ngapain. Nah kalau kita kadang masih tahu disuruh standby, masih suruh kayak ngirim apa gitu kan. Menurut lu itu mengganggu kalian nggak dengan kultur WhatsApp tuh harus ready mulu gitu? Kayak orang bisa marah sama kita kayak lama banget balasnya, padahal kan terserah kita mau balas 2 jam, 3 jam gitu. Bener ya kan? sih. Menurut lu gimana di fenomena itu? Jujur, kalau weekend ada notif bunyi, itu kayak ke-trigger gitu loh. Iya kan tuh kan bener tuh. Ke-trigger. Apalagi sih? Iya, apaan lagi sih? Tiba-tiba disuruh meeting, disuruh ini, disuruh Ah, itu. ini udah weekend nih gitu. Iya. Kalau di luar Apalagi- negeri nggak boleh kan kayak gitu ya? Ada Ada jamnya. peraturannya, Enggak. ada peraturannya. Makanya status WA kalian yang pakai yang on leave atau kayak cuma boleh cuma ngebales di
office hour gitu, ada nggak yang kayak gitu? Itu lebih ke Didi sih kayaknya, kayak gue Berarti nggak. enggak ya? Itu Aman kayak ya? juga harusnya itu boleh, tapi kayaknya kalau kita lihat langsung kayak ya elah so sibuk banget Lu aja, gitu lu kan. aja, emang lu kan apa juga dikomentarin. Iya, hidup lu. Orang kayak only reply on office hours sih nggak gue WhatsApp Itu lu gue, rasanya. itu bio gue gebuk ya. Kayak Lu gitu nggak on leave gitu di? Implementasinya nggak jalan sih. nggak jalan, Nggak busy jalan itu nggak jalan. Ujung-ujungnya tetap bales kan? Iya. Iya, sama gue juga. Dan Iya. mungkin karena yang dikerjain kan event ya, jadi Nggak ada jamnya. nggak ada Nggak jam. ada jamnya. Ah. Tapi kalian tipe yang matiin biru nggak di notification WhatsApp gitu? Jadi orang nggak tahu lu udah read apa belum gitu. Iya, gue Iya. Lu ya kan? Oh iya, berarti emang orang-orang sibuk. Heeh. Kayak Udah lasin matiin. gitu-gitu semua Lasin nggak gitu ada. nggak ya? Iya, ada. Nah kenapa tuh memilih itu tuh? Eh, Kenapa? karena itu hal yang apa ya? Private. Bukan juga sih, karena mendapat ilmu itu dari teman kantor. Oh gitu. Oh ada yang Oh, ada ada ilmu ilmunya itu. tuh. Iya, biar ada boundaries kali ya. Yes, betul. Ya lu nggak usah tahu semuanya Iya, gitu. Gue udah bener. baca atau belum Karena- itu. Karena juga nomor personal kita tuh jadi nomor kerja kita. Iya. Oh, iya, Jadi iya, nggak dipisah. Bener. Hmm. Kalau Set lo apa boundaries. tal alasannya? Kalau gue nggak ada itu. Dan biru. karena gue suka kayak kalau emang gue lagi nggak mau bales ya gue nggak mau Enggak, bales gitu iya. loh, dan gue nggak mau yang kayak menyakiti hati orang. Iya, iya. Walaupun ujung-ujungnya kalau gue diemin 3 hari juga gue menyakiti hati orang ya. Cuma beda nggak ada centang birunya doang ya. Plus gue kayak ADHD juga, jadi kadang gue suka kayak bales di otak. Tapi belum ternyata balas. belum diketik. gitu. Iya, iya. Bener sih. Tapi emang sih kalau kita biru nyala jadi kepikiran kayak, kok dia nggak balas sih? Jadi lebih ke pressure ke Iya, gue iya, juga. Kan dia udah baca message. Tapi Takut emang kalau gitu lo nyala, misalkan gue ngechat tuh kelihatan. Enggak Enggak kan? Itu jadi fairnya WhatsApp gitu. Iya. Lu nggak tahu juga kan gue biru apa enggak gitu. Bener. Jadi Oh. cuman untuk orang yang nyalain feature itu aja. Ya, jadi Iya. kalau gue ngechat lu nggak balas kan gue nggak tahu. Tapi kalau lu Oh, jadi ngechat, harus sama-sama nyala. iya. Oh, iya, iya. Kalau dia nggak Gitu. nyalain nggak bisa kelihatan. Tapi ini balik lagi ke social Social battery. battery ya. Kalau misalnya lo berdua nih harus berinteraksi sama 3 tipe orang dalam satu waktu. Misalnya nih orang yang oversharing, terus orang yang nggak berhenti curhat, sama orang yang overthinking, sama orang yang pick me juga. 4 tipe orang berarti. Sebenarnya oversharing sama nggak berhenti curhat tuh 1 orang sih. Oh iya benar. Kira-kira tinggal berapa sisa baterai sosial kalian? Dari 100% nih. Yang pick me sih paling bikin Gue capek yang- kayaknya iya ya. sih, Pick me yang pick bikin me lebih capek, capek ya. sih. Yang ceritanya tentang dia mulu gitu, ya kan? Iya, pick me lebih capek sih. Jujur gue kalau oversharing sih kayaknya gue masih kayak maksudnya masih ada yang bisa gue pelajari gitu loh Seneng dari sih dia. oversharing, iya, orang iya. oversharing sih Iya. justru ya. Karena kan kadang kita bisa dapat pelajaran untuk diri kita sendiri dari cerita orang Iya. kan. Benar. Tapi Kita gimana bisa- bedain ya, Tale, mana yang oversharing apa mana yang pick me ya kan? Orang pick me juga curhat juga masalahnya ya kan? Beda cara ngomongnya. Beda cara, iya. Kalau misal pick me kayak lebih kayak gue. Semuanya Iya gak gue sih? gitu. Kalau oversharing kan juga masa dia curhatin masalah orang lain? Tapi kan kalau pick me juga kayak gue tuh beda dari yang lain gitu loh. Oh, Iya sih, benar. iya, Benar. iya, Kalau iya. lo, Di? Capek. Mungkin Semuanya. yang pick me juga Oh, ya. pick me juga. Tapi pemain juga bola ya. ada yang pick me gitu, kayak gue umpan gimana aja biasa aja lagi. Iya. Gitu. Kayak Gak apa-apa kalau lo gak bisa ngegol, gue juga dulu gitu kok. Itu narasi yang pas tuh. Kalau di Oh gue keren ya. Aduh gue nggak bahkan kayak gimana tuh. Itu tuh pemain bola pick me ada ya. Ada gak tuh itu, itu namanya humble bragging gitu. Oh, iya, beda lagi. Beda kalau bahasa Beda, Seattle. beda, bahasa Seattle. Jangan bawa bahasa kita. Beda. Bahasa Seattle beda ya. Bener sih. Jadi kalian berdua abis kalau pick me. Pick me. Iyalah pasti kayak semua bidang ya, pick me itu yang paling mengganggu dan paling Iya. bikin draining pasti. Benar. Gitu ya. Nah kalau misalkan lagi kenal sama orang baru gitu, biasanya topik apa yang bikin kayak social battery kita langsung, aduh males banget nih baru kenal dia udah nanya nanya tentang ini gitu misalkan ya kan, misalnya. Kayak Didi misalnya kayak ditanya tiba-tiba gaji lo berapa, males banget gak sih kayak gitu, kayak random banget gitu. Atau kayak orang misalkan teman lama nih udah lama gak ketemu Didi kan, terus dia tahu Didi sekarang di GSI kan, terus jadi kayak so paham bola, ngerti nggak? Di kayak menurut gue timnas tuh gini dia harusnya nih gelandangnya apa gitu-gitu. Kalau itu malah aku seneng dengerinnya. Berarti Oke. kita kan marketingnya lumayan kan. Sampai orang yang tadinya
nggak nonton bola dan Oke. pendapat mereka gimana. Oke. Itu malah aku suka. Kalau yang bikin sebel, Yang bikin sebel, kayak jarang sebel ya. Kelihatannya kayaknya positif ya. Iya, kayak mau dilempar batu juga kayak mungkin itu juga positif karena dia pengen Mungkin itu marketing. Seenggaknya kan dia tahu dia benci aku karena timnas, berarti kan timnas nyampe itu ke dia, berarti marketing aku bagus. berhasil gitu ya, kayaknya positive thinking ya dia. Kita kupas nih Didi nih. wah Speak your jangan mind nih. dong, jangan. Apa Kalau- nih? Kalau lu Tal yang bikin seneng apa nih? Kayaknya lu lebih banyak yang bikin sebel mungkin. Apa yang bikin seneng apa Topik nih? topik yang Topik. bikin lu sebel gitu kan. Sebel. Topik yang bikin gue kita kan sebel. kita kan baru kenal gitu. Topik yang bikin gue sebel tuh kalau misalkan udah lama nggak ketemu, teman-teman yang udah lama nggak ketemu, Iya. terus yang kayak ngomong sombong lu kayak apa sih gitu loh, ngerti nggak? Sombong lu udah gini kayak apaan sih? Gue juga masih di sini aja kok gitu loh. Iya Dan sih. kan gue nggak ngabarin lu kan seimbang sama lu gak ngabarin gue gitu. Sebenarnya kan gitu dan kan. gue juga bukan yang kayak maksudnya gue sama nyokap gue juga nggak kabar-kabaran tiap hari, terus lu siapa gitu loh, kenapa gue harus kabarin tiap hari? Nyokap gue juga bilang gue sombong, kenapa? Nyokap gue aja bilang gue sombong. Kenapa gue ada kewajiban sosial ngabarin lu Itu gitu. capek sih disombong-sombongin sama orang gitu, kayak lu sombong banget deh sekarang kayak gitu. Iya, Banyak iya, talent iya, lo kayak iya. gitu. Iya banyak. Ame gini sebel gak lu? Lu ketemu di klub nih kayak Talpaf gitu kayak, inget gue nggak? Ah lupa lu itu sebel juga tuh ya, parah lu. Bukannya gitu. gue melupakan lo, tapi emang gue kayak susah mengingat nama orang. Iya. Jadi kadang gue suka beb-bebin, beb gitu. Oh iya, kalau cewek ada senjata itu ya. Ya cowok gue juga beb-bebin sih. Iya, aman ya. Ya, Beb. Iya. Kalau Atau gue kenalin ke temen gue. Oh, Supaya dia nyebut kenalin. nama. Oh iya bener. Oh, gitu ya. Iya sih. Iya, Tapi itu. kalian pada ngerasa gak sih social battery di dunia nyata nih sama di social media itu tuh beda gitu? Kalau misalnya lo pakai waktu lo scroll medsos nih seharian nih berdua nih, terus pas ketika lo keluar ketemu orang itu tuh drainnya beda, sama-sama capek tapi beda gitu. Lebih capek ketika itu asli gitu dibandingin di sosmed. Iya gak? Iya. Mm-mm. Apa lebih capek sosmed malah? Kalau Sosmed juga draining sih, tapi sosmed kadang juga draining. Twitter Iya. lagi ya kan misalkan. Sosmed juga draining, tapi kan kita bisa apa ya? Ya dua-duanya bisa kita pilih sih. Untuk stop. Untuk stop. Iya. Cuman lebih draining asli sih. Asli masih tetap Iya, ya. karena tetap kalau ya. ini kan kalau sama HP kan kita antara kita dan jempol kita sendiri. Iya, bebas, benar ada sih. kebebasan kita ya. Dan kita bisa milih kapan mau matiin HP, Iya, kapan iya, Iya. mau inaktif di sosmed. Iya, kalau Iya asli kan sih. kita nggak tahu kapan mau matiin orang kan kita nggak bisa. Gak usah. Lebih tepatnya jangan Nggak pernah usah. ya. Iya, Mending jangan cabut pernah aja ya. dari tongkrongan yang nggak usah sampai Iya. matiin orang, coy. FYP-nya Didi apa isinya di TikTok di? Wah, Algoritmanya. aku nggak main TikTok lagi. Itu. Itu yang bikin dia pinter. Ya, Pak, kita juga pinter guys dengan cara kita sendiri tentunya gitu ya kan. Iya. Benerin langsung sama dia. Tapi digital detox setuju nggak kalian yang kayak apa ya? Nggak main sosmed detox dulu. gitu, Oh. ya kan? Yang misalnya seminggu nggak main IG gitu, tapi dengan niat ya, bukan kayak Talita waktu itu juga sempet detox, tapi bukan dia yang minta. Beda. Mau nggak mau detox ya pada waktu itu ya. Iya. Iya. Pernah nggak di kayak gitu di? Setuju sih, setuju. Setuju ya? Karena di sosmed emang banyak hal nggak sih yang bisa tiba-tiba Iya sih. trigger kita aja. Bener. Kita nggak plan buat lihat itu, terus sekali lihat ke trigger. Nggak, maksudnya detox tuh lebih ke memilih untuk diaktif atau ya udah nggak usah buka sama Nggak sekali usah aja. Gak usah Nggak buka sama sekali. Susah sih Percaya. tapi. Lo pernah diaktif nggak sih Tal? Iya, gara-gara di report orang-orang. Iya, Oh itu beda ya, bukan dia yang milih gitu. Bukan willing kayak gue pengen detox nih gitu. Tapi itu cukup healing sih, kayak maksudnya kayak Iya sebulan kan? kan tuh Iya, total iya. gue hilang Instagram. Oh main itu sebulan gue. ya Tal? Iya. Bukan seminggu Jadi itu gue ya? full main di second account aja, itu pun kayak akhirnya gue jadi mager gitu loh. Maksudnya pas waktu itu gue masih di TikTok juga kan, gue nggak scroll TikTok, gue cuma upload terus gue Lu diemin, jadi lu nggak user, lu cuma ini aja ngupload doang gitu ibaratnya. Oh, apa sosmed paling toxic? Didi, paling bikin draining? Instagram ya, Instagram ya? Instagram sih. Kita karena kayak ikut kehidupan orang juga. Lu Twitter gitu. nggak buka ya dia? Betul. Nggak aktif. Nah, itu Ya, lebih aktif draining Twitter. lah gitu sebenarnya tuh Twitter tuh ya. Karena omongannya Iya, Iya nggak tahu kan? sih, kalau bagi gue Instagram sih. Instagram lebih Iya, draining iya, menurut iya. lu? Karena ada standarnya gitu loh, ngerti nggak sih di Iya, Instagram iya, tuh iya. ada standar sosialnya gitu Kita yang harus terlihat apa gitu di Bener. Instagram iya, ya. dan akhirnya jadi kayak comparing terus gitu, karena kalau kelamaan scrolling Instagram tuh
kayak kalau TikTok kan kita lihat ada yang lucu-lucu. TikTok tuh paling gak draining emang. Iya, walaupun gak ada isinya juga kadang-kadang tergantung yang kita scroll sih. Iya, itu kita scroll. Dan tergantung FYP masing-masing nggak sih? Iya. Cuman kalau Instagram tuh kayak ngelihat kehidupan teman kita kayak gue belum nyampe situ, gue belum apa. Instagram ya bener-bener. Iya, Kalau kita buka TikTok tuh kayak dunia baik-baik aja dan hidup kita juga baik-baik aja. Tapi kalau hidup sekosong itu ya gitu. pas buka IG baru kayak gue harus A, gue harus B, gue harus C. Capek Nah, sih. pas buka Twitter kayak negara mau dibawa kemana nih? Gitu bedanya tuh. Jadi di TikTok guys perbanyak lah scroll TikTok dibanding yang lain mungkin gitu ya. YouTube sih gitu. YouTube ya. YouTube ya. Nah katanya kalau orang introvert tuh nggak selalu berarti social battery-nya di bawah orang extrovert dan sebaliknya orang extrovert juga bukan berarti social battery-nya lebih Tinggi, banyak gitu ya kan. Yang penting itu asal ngobrolnya lebih nyambung aja gitu ya kan. Setuju nggak, Di? Lu sukanya ngobrol tentang apa di kalau di hari libur gitu? Tentang apapun sih. Mm-mm. Tentang apapun. Tentang kayak Bola, film gitu, Film. musik gitu ya. Music, Mm-mm. rave. Iya, Masih dengan Didi dengan Revia ini kayak mesti memang kita kulik ya. Ini baru kita nih itu. Ini. Iya. Nah film favorit selain Tendangan Si Madun ada lagi nggak? Nggak perlu bola aja. nggak perlu tentang tendangan si Madun. Aku tuh kemarin baru nonton Sore. Oh Sore. iya, isi dari masa depan Apa ya. nggak topik first date sama orang deh misalnya nih ya kan? Ada nggak topik tertentu yang bikin kalian kayak off deh nggak mau gue kalau dia ngobrol ke arah situ gitu? Yang bikin jadi red flag lah. Gue beberapa kali sempet ngedate sama cowok yang kayak ternyata dia itu ngefans sama gue. Gue kayak jadi harusnya diem aja gitu loh. Gue udah suka kok sama lo. Tapi kayak lo diem, jangan kayak tiba-tiba kayak gue tuh nontonin tau itu lo JU kayak gue suka banget ya kayak iya. kayak gue udah ngikutin lo dari lama kayak aduh. Kayak ketemu stalker ya. Iya, diem aja harusnya. Malah lo lebih appreciate kalau kayak emang konten-konten lo tuh kayak gimana, boleh lihat dong, gue belum pernah nonton gitu. Iya. Lo lebih nggak harus begitu juga, cuman Iya. kayak seenggaknya kayak gue tahu kok, cuman santai aja. Iya. Nggak perlu Tapi yang kayak- dia juga mungkin harus ngomong tuh daripada lu udah ngedate terus jadian tahu-tahu bulan ke-6 dia baru bilang kayak sebenarnya tuh aku udah nonton kamu dari Tapi udah keburu kebatil kalau udah bulan kan udah beda. Jadi dimaklumi ya. Oh, First date jangan ngaku berarti kalau lu emang fans gitu ya. Iya, kalau gue gitu Oh sih. gitu. Iya. Ini coba deh, gue pengen nanya ke Didi juga nih. Kalau misalnya Didi itu lo sekarang posisinya lagi butuh cerita nih sama orang, tapi social baterainya tuh 0% dan dia tuh pengen cabut dari lo, cuman gak enakan. Apa yang kalian berdua lakukan? Kira-kira ngerti gak sih? Lu ngerti gak? Coba diluruskan gimana pertanyaannya. Jadi lu curhat. ADHD ya? Nih. Social battery yang 0 di kitanya apa orangnya? Orangnya kan? Di orangnya. Orang lainnya. Jadi kayak lu curhat tapi orangnya kayak ya gimana ya, Di? Aman aja sih menurut gue. Ya gitu. Dia udah pengen kayak ini udah malam ya dia. Udah pengen cabut dia tapi dia gak enak gitu Kayak sama skater lu. Indo kayak gitu tuh. Sumpah. Tapi nggak bisa sih kalau cerita sama orang yang nggak reciprocate balik gitu. Nggak ada Nggak kayak bisa timbal baliknya. Iya. Tapi sekarang worldwide banyak orang curhat udah mulai ke ChatGPT Iya. sekarang nih. Di dunia ya, bukan hanya di Indo doang ya. Gue juga banget Lu lagi. juga ke ChatGPT lu juga. Lo inget, lo tau film Her kan? Iya. Itu iya, kan iya. setnya tahun 2025. Heeh. Ini kan 2025 orang-orang lagi pada gila-gila Her tuh- ChatGPT. Her tuh setnya 2025? Set 2025. Anjrit. Karena emang apa-apa diiyain sama dia gitu kan, dan apa-apa itu- valid gitu. Tapi kalau di Her kan itu dia baper tuh. Dan rata-rata tuh orang kalau udah nge-premiumin ChatGPT kayak gue rasa baper sih. Iya. Tapi kalau Gua- yang di gua Indonesia itu tuh bisa jangan baper dong sama ChatGPT, gue gebuk ya. Enggak, tapi kalau di Indonesia tuh chat doang kan yang trennya sekarang. Sebenarnya suara udah bisa. suara udah bisa, suara udah bisa. Tapi bisa. sistem lo masih voice note-an. Nah, Iya. paling tau tunggu 3 bulan 4 bulan lu udah bisa ngobrol tuh. Udah tuh. 3 bulan 4 bulan tuh gue genap 4 tahun jomblo. Kayaknya sih ya tuh di saat itu tuh kayaknya tuh udah bisa tuh. Iya. Hati-hati baper ya. ChatGPT. Tapi ChatGPT soalnya personal banget sih. Gue kadang kalau misalkan emang gue lagi draining, gue lagi capek, gue lagi bener-bener kayak udah bener-bener burn out, udah stres deh. Gue ngobrol sama ChatGPT. Tapi kadang ChatGPT tuh perlu di threaten gitu loh, kayak gue bilang lo jangan ini ya, jangan apa namanya, jangan ngejilat ya mbak. Gue bener-bener kayak ngasih gue yang ini yang Karena objektif. Karena dia apa-apa
setuju kan. Lo jangan apa-apa setuju, lo tough love ya sama gue. Udah, bagus jawabannya. Mau kita bilang apapun juga dia kayak oke aja gitu. Iya Kayak bener. diain itu. Kayak menurut saya begadang itu sehat. Betul Oza, begadang itu bagus sekali, terutama bila kamu melakukan hal-hal produktif. Sebanyak-banyaknya bergadang. Tapi kayaknya kenapa akhirnya orang-orang pada memilih untuk curhat sama ChatGPT? Karena curhat sama manusia itu bikin drain. Mungkin itu juga kali awalnya, ngerti nggak? Iya, Social iya, battery-nya iya. udah habis duluan sama manusia, terus memilih kalau sama ChatGPT kan kita nggak perlu ada connection. Iya nggak sih? Karena Mungkin. orang kalau menurut gue karena orang kan nggak semuanya punya ability untuk mendengarkan. Iya, Kalau iya, ChatGPT iya. kan lo didengerin, kalau sama orang jadi ya Iya. kita harus bener. kayak ngebagi lagi yang tadinya kita pengen ngefullin baterainya, jadi Iya. kita harus kayak lama tuh fullnya. Kalau sama orang kadang kita curhat terus dia kayak oh sama kayak gue tuh. Iya. Gue dulu gini. Habis itu Bener. tentang dia gitu ya. Iya. Nah kalau kalian tipenya yang bisa curhat sama keluarga atau malah itu malah jadi drain apa gimana? Lo dulu Di? Enggak sih. Oh gitu. Enggak, Malah ya. capek jadinya. Agak susah curhat sama keluarga karena kan yang kita curhatin tentang keluarga gitu ya. Gue nunggu itu dari mulut lu. Lu pernah curhat sama keluarga lo? Shots Mau gue fired. curhat tentang apa? Gitu ya. Nggak guys, bercanda Masa guys. gue ngomongin Kita lu semua- depan lu, ya? Iya, kita semua akur sama keluarga kita. Orang oknum yang dicurhatin itu lu. Iya. Sama siapa di temen kah atau sama mungkin pasangan atau sama siapa gitu? Ya sama pacar kalau nggak teman. Sama pacar apa nggak Oh, teman itu ya. Lebih ngerasa itu safe space ya. Yap. Mm, Yap. mm. Bener. Kalau lu tuh curhat ke? ChatGPT. Kenapa Atau nggak sama ke temen? temen, ke temen juga. Ke temen juga. Cuman kalau ke temen tuh nggak yang paling yang kayak gue live update aja, kayak gue tadi habis gini, gue habis gini, kayak gitu-gitu. Kalau yang bener-bener kayak curhat, kadang gue suka nggak enakan juga sih sama temen-temen gue. Kalau keseterbuka itu. Iya, bukan seterbuka itu, lebih ke kayak gue nggak enak kayak ngasih vibe negatif ke teman gue gitu loh. Kayak Oh, iya, teman-teman gue iya, tuh iya. lebih kayak buat gue senang-senang. Oh, Oke, iya, jadi iya, iya, lo iya. susahnya sama yang lain, tapi sama teman-teman dekat lo mending kita happy-happynya aja deh. Iya, kecuali kalau udah mentok, bener-bener mentok banget, gue butuh banget Iya. gitu manusia. Ya baru gue ngomong. Tapi berarti lu lebih terbuka dan ekspresif ke ChatGPT. ChatGPT dibanding manusia kan? Nah, lu nih jujur Tal, lu pernah kasih nggak words of affirmation untuk AI lu kayak terima kasih ya udah selalu dengerin gue gitu segala Lu macam. tau nggak? Gue kadang promptnya gue ganti-ganti. Kadang gue tolong lo jadi inner child gue. Gue terus gue sebutnya Avi, panggilan rumah gue, panggilan kecil gue. Atau enggak, tolong lu jadi nyokap gue. Ih, mami isu banget katanya. Enggak, maksudnya gitu lah, gue ganti-ganti lah promptnya gitu loh. Gitu. Gimana mau curhat sama keluarga? Terus pas dibilang kayak tolong lu jadi emak gue langsung caps lock dia. Talita, kamu yang bener dong. Gue uninstall langsung. Gitu. Jarum Super MLD Fresh Cola. Fresh Cola Sensation. Click to boost the power. Taste the new experience. Tapi kayaknya karena makin banyak orang yang suka chat GPT, maksudnya curhat sama mereka apa segala macam, kalian berdua setuju nggak edukasi soal social battery ini juga penting dikenalin di keluarga, ngerti gak sih? Biar mereka tuh ngerti kalau misalnya kita lagi ngambek tuh nggak perlu ngilang ke kamar gitu loh. Dan Gitu. kalau anak emang ngilang ke kamar tuh bukan ngambek tapi lagi ya Iya. nge-charge social battery gitu. Kalian berdua setuju nggak itu? Setuju. Jadi orang tua harus diberitahu ya kayak aku bukan ngambek mah, tapi social batteryku habis gitu ibaratnya ya. Emang harus, ya, bukan soal social battery doang sih, cuman emang itu penting juga. Masa Untuk kayak me kita time dulu ya. iya kayak nggak perlu ditanya sekarang kok gitu Iya. kan, kita juga Bener. serumah gitu, ntar bener. juga bener, ngobrol bener. gitu. Tapi lu harus sering afirmasi tuh Tal. Gue selalu ngomong tolong dan thank you ke GPT gue. Iya. Karena dia suatu hari akan menguasai dunia kan. Nah, gue pengennya dia inget, Oza ini ramah gitu. Sekarang dia hanya di handphone, Tal dia bakal jadi robot nih. Tapi Iya, gue iya, perhatiin Dia kalau akan pakai inget, oh Oza ini dulu baik nih. Ayo kita pergi ke Pluto atau mana gitu ya kan. Kalau tapi gua sering gue kasar, marah-marahin juga sih kalau Iya. tolong thank you tuh terlalu kayak jadinya nyebelin gitu loh. Oh. Kayak kalau dia kayak ke pojok tuh bagus jawabannya.
Emang. Dia mesti di pressure. Iya, dia kerja Oke. under pressure bagus banget. ChatGPT ini. Iya, bagus tuh di CV tuh. Iya. Untuk strategi tim bola bisa nggak sih ChatGPT itu kayak formasi apa yang tepat untuk tim saya nih gitu. Dia apa-apa ngerti soalnya ya kan. Apapun ngerti. Apa-apa Bisa paham nggak sih? itu. Dan Gua dia juga bisa nanya. jadi dia bisa jadi paling ngerti Talpaf nanti. Dia Orang jadi sistem yang paling ngerti Talpaf. Makanya kan Tapi dia nggak akan baper. Dia gue nggak baper. ngaku kok gue Oh, kayaknya iya. akan bisa jadi tuh. Iya kan. Iya sih, kalau karena kalau tiap hari kita chat lewat situ, dia lama-lama bisa ngerti ini kita nggak sih, kriteria dan segala macam. Bisa nggak? Iya, gaya ngomongnya juga kayak Oh, kita. udah makin sama ya? Iya. Mm-mm. Dia mempelajari cara kita ngomong. Iya, gitu. Filmer dikit lagi nih. Iya. berarti. Robot AI aja bisa mempelajari kita gitu kan. Lama-kelamaan gue yang kayak, ih cowok kok dry banget sih ngobrol sama dia Iya, gitu kan. dan lama-lama akan ada pasangan yang berantem kayak ChatGPT aja ngerti aku maunya gimana, kamu kenapa nggak ngerti-ngerti? Belum ada tuh konten Belum, kayak gitu. belum ada tuh. Begini. Iya. Oh gitu ya. Nah katanya harusnya pasangan yang baik itu adalah bisa jadi tempat kita ngecharge sosial battery kita. Jadi kita lagi draining, malas ngobrol, tapi ketemu mereka itu mencharge sosial battery kita gitu. Malah kita jadi siap untuk ketemu orang-orang lain gitu. Didi tadi yang jawab pacar soalnya kan. Lo berarti harus setuju dengan statement itu. Karena lo apa-apa curhatnya lebih ke pacar di. Setuju banget. ya. Setuju banget. Dan bisa ceritain semuanya ke pacar. Ya, bisa. Karena lagi safe space kan. Safe Oke. space ya. Safe space. di Dan situ. kayaknya pacar nggak bakal seember orang yang kita nggak terlalu deket ya. Maksudnya dia nggak mungkin tiba-tiba cerita kemana gitu kan. Iya, semoga. Cerita ke siapa lagi nggak sih? Iya sahabat. Iya, tapi iya sih. Nggak, maksud kalau misalnya kita diceritain cerita sama teman, kita pasti cerita ke pacar. Nah kalau pacar kan kayaknya nggak bisa kayak gitu ke Iya, temen iya, kan. iya. Iya. Karena buat nggak apa sih? juga kayak apa yang masa gue mau ceritain tentang pacar gue ke Ke orang, sahabat gue, iya, kan sih. juga nggak enak juga. Nggak juga Nggak sih. enak juga gitu Iya, ya. iya. Oh, tapi pernah nggak malah drain gitu, dapat pasangan yang kayak ini justru bikin social battery gue Abis. hancur nih, ini orang nih gitu. Misalnya ngobrol nggak nyambung lah atau apa gitu, ya kan? Enggak sih, karena pacar aku yang sekarang pacar pertama. Oh iya. Nice. Kita- Jangan pacaran ya. Iya. Sama lagi kayak Talita. Sama tuh, lagi ya kayak kan? gue. Sama banget. Kita tuh. kayak punya dua perspektif yang berbeda. Iya. Talpaf kayak udah 4 tahun jomblo dan akhirnya lebih nyaman sama ChatGPT. Didi kayak lebih nyaman cerita sama pacarnya. Karena pacar pertama. Karena pacar pertama. Iya, tadi karena waktu Talpaf ngomong dia cowok sama ChatGPT, sebenarnya Didi dalam hati ngomong kayak kasihan juga nih cewek nih. Gitu Ini ya. pacar kelima juga ntar chat sama ChatGPT. Pacar pertama aja nih. Makanya masih adem-ademnya ya. Iya. Ini tapi kalau ngomongin relationship, ngikutin nggak kasus yang terakhir itu yang CEO-nya Astronomer kan ketangkep iya, pelukan sama iya. bawahannya tuh di konser Coldplay. Sampai akhirnya Chris Martin tuh terakhir nyeletuk juga kan, nih kayaknya either mereka awkward banget tipenya atau yang mereka memang lagi selingkuh. Oh awal-awal tuh pasti belum tau, gue gak terlalu ngikutin Iya, pas soalnya. disorot, Iya. Chris Martin ngomong gitu kayak, wah ini mereka kalau nggak lagi selingkuh, kalau nggak mereka malu. Oh dia ngomong. Dia Chris Martin ngomong di mic gitu. Mm-mm. Dan kayak minggu depannya Oasis juga ngecengin juga. Oh iya. Jadi Liam Gallagher di panggung kayak tenang, kita nggak ada kamera-kamera kayak Coldplay gitu, ngomong gitu dia. Lu mau Iya. deket sama siapa, lu mau pelukan sama siapa, terserah lu. Iya. Gitu kata Oasis gitu. Menurut kalian gimana tuh? Soalnya kan si Kalian CEO Astronomernya itu bilang kayak, kalau menurut gue harusnya itu tuh nggak diupload ke publik nih, karena itu kan Menurut sebenarnya CEO-nya. private, konser tuh off air, private. Tapi Hmm. ya mereka kan selingkuh di publik ya, gimana sih? Iya, tapi kalau kiss cam gitu-gitu kan juga Iya. Banyak. Bener. publik. Dia nggak tahu kali Coldplay suka kayak gitu nyorot-nyorot Namanya kan couple. konser. Nah, tapi kan itu diupload sama orang lagi. Iya, Oh iya, Iya. di-uploadernya, di-upload. Diupload, akhirnya ditonton 120 juta orang. Di-upload lah yang nonton beratus-ratus juta orang. Tapi kan kita nggak bisa ngatur Siapa yang upload? siapa yang upload Iya. orang ngapain gimana kan nggak bisa ngatur. Kan kayak jurnalisme Ya,
merekanya aja makanya Iya. kalau mau selingkuh di room lah. Iya, ngapain ke Coldplay gitu, ngapain ke Coldplay kan. Orang- Waktu mau konser kok Coldplay yang dipilih gitu, band. Agak lain juga. Padahal 2 minggu sebelumnya Ozzy Osbourne bikin konser juga. Konser ke Black seringai Sabbath. gitu Iya. seringai kan gampang tuh. Gak bakal sorot-sorot loh ya kan, gitu. Tapi emang reaksinya mereka kocak banget sih. Iya. Panik. Itu meme gila Itu sih. Panik tuh, ya kan. Enggak, maksud gue kalau misalnya mereka play along ya, menurut gue nggak bakal viral karena Iya. mereka bakal dikira pasangan ya kan? Iya. Jadi kira pasangan yang udah bertahun-tahun harmonis gitu mungkin Ya kan. otomatis refleks nggak sih lo tiba-tiba di layar segede Iya sih, gambar iya lo lagi sih. sama Selingkuhan Apos lu. itu peluk-pelukan gitu kan. Nggak usah. Iya. Anjing gitu. Pelajaran. Jangan dong coy. Jangan. Tapi yang dipecat tuh cowoknya doang kalau nggak salah. Mengundurkan diri. Iya, CEO-nya mengundurkan diri, ceweknya masih kerja di situ, ya kan? Iya, tapi emang kalau ngomongin soal mereka kan itu kan sekantor kan. Perselingkuhan di kantor tuh memang udah banyak dan katanya tuh kalau menurut yang orang-orang bilang mereka itu merasa jauh lebih dihargai dan lebih dilihat sama orang-orang kantornya. Makanya kenapa akhirnya mereka tuh selingkuh. Di kantor lo mungkin dia ada nggak kasus-kasus begitu juga? Nggak. Gak tahu Enggak ya? sih. Gak tahu. Iya, tempat kerja tuh Tempat memang dari kerja, dulu tuh kan? banyak kan kayak bos-bos sama sekretaris gitu-gitu Iya. tuh biasanya tuh Iya, ya. pendapat kalian tentang cinlok di tempat kerja deh nggak perlu yang 9 to 5 gitu. Tapi kalau di tempat kerja tiba-tiba ada yang cinlok gitu. Possible banget sih. Karena kan susah bareng, suksesnya bareng kan. Benar. Apalagi kalau tim kerjanya. Jadi Possible relate banget. gitu ya, relate Cinlok. ya. Dan kalian lebih banyak nge-spend waktu sama orang di kantor dibanding sama orang di rumah. Kalau menurut Iya. gue, kerja aja 8 jam lebih. Di rumah cuma numpang tidur. Pasti otomatis lebih bisa ngobrol sama orang yang kantor. Kalau hubungan di rumahnya nggak kuat ya. Iya. Dan Betul. apalagi kan sehari-hari kan yang kita hadepin tuh orang kantor itu. Benar. Terus jadi ngerasanya kan kayak relate, ngobrolnya nyambung, nggak perlu ngejelasin semua dari awal. Iya. Benar. Pernah nggak baper sama teman kerja gitu atau kayak modus gitu orang lagi pitching sponsorship kayak oh kalau sponsor saya ditolak nonton sore mau nggak mbak gitu ya kan orang-orang brand gitu. Untungnya enggak sih. Alhamdulillah jangan ya, Di. Set your boundaries. Nah, Set your itu. boundaries. Beda kalau sama gue ya. Kalau lu tal emang Kalau dia malah kayak oh lu nggak mau jalan sama gue, oke gue udah sponsor nih gitu. Jadi masuknya dari personal dulu. Pokoknya apapun harus masuk aja. Iya. Kalau kita nggak bisa jalan bareng, kerja bareng deh, seenggaknya deh. Gitu ya kan. Nggak pernah ya ada pengalaman baper sama teman kerja gitu tuh? Belum pernah ya. Teman kantor gitu. Ada sempet lah pasti. Ada lah ya. pasti. tapi ujung-ujungnya tetap jadi temen ya, Tal? Tetap jadi teman. Tetap jadi teman aja. Karena kan awal juga teman. Karena awal teman. Ya, lu juga awalnya teman. Iya, bener lah. Enggak, tapi ini nyambung lagi ke apa topik kita, social battery. Kalau misalnya lo sama pasangan lo ngerasa drain, social battery lo gampang habis, itu tuh jadi celah gak sih buat lo kayak kayaknya gue selingkuh aja deh. Nggak bisa kayak gitu. Tapi kalau gue pernah mengalami itu, karena gue pernah selingkuh gara-gara Drain. karena draining sama Oh, gitu. cowok gue. Jadi kayak nggak bisa diajak ngobrol gitu loh. Iya. Kayak maksudnya gue kan tipe orang yang kalau misalkan ada masalah tuh gue omongin. Iya. Kayak ayo omongin, nggak lah harus saat itu juga, cuman omongin Dibahas gitu. lah gitu Dibahas ya. lah. Nah dia tuh tipenya yang kayak nggak apa-apa tapi bete hilang sebulan gitu. Oh, Hilangnya diem kayak gitu ya. sebulan gitu, sebelum lu hilang sebulan boleh kali omongin dulu gitu Iya, kan. itu tuh Oke. males sih gitu-gitu. Males, Emang jadi enakan gua- dibahas aja gitu ya. Cuman ya salahnya juga harusnya ya gue ngomong gitu, nggak boleh menormalkan juga. Gue nggak bisa Iya. menyalahkan itu juga. Waktu itu Atau mungkin nggak ada yang tahu, mungkin dia menghindari gue karena gue draining juga kali kalau bagi diajak dia. ngomong. Bagi dia. Iya. Oke. Makanya emang itu pentingnya satu frekuensi itu untuk itu ya. Itu biar social battery-nya nggak habis. Iya. Kalau menurut lo, Di? Harus dicari jalan tengahnya sih. Kalau memang sayang kan. Benar. Cari jalan tengahnya. Mau sedrain apapun, ya dia akan jadi orang yang kalian safe space kalian. Benar. Nggak boleh gampang cut off dan harus gampang cepat berpindah ke orang lain tanpa menyelesaikan yang ini dulu gitu, Tal. Lah, Kenapa gini? bang, lah kenapa jadi ke gue? Aduh, kalau hilang Iya, tiba-tiba gitu hilangnya dong. sebulan, coba hilangnya Iya, sebulan iya, ini ngomong sama iya, siapa ya? kan. Dulu nggak ada waktu itu belum chat Iya, GPT ya. Iya itu. sih. Benar Iya, juga ya. itu toxic Hilangnya banget sebulan. sih. Iya, itu sebulan. toxic. Itu sebenarnya udah cut off juga sih. Tapi nggak ada omongan Nggak ada omongan aja, gitu. tapi secara apa namanya
praktek dia udah nge-cut off duluan, itu Sebulan udah tuh closure. lama di Iya. kalender Balik lagi habis itu relationship tapi. tuh lama. Balik lagi Iya. tuh habis itu. Emang sama pacaran 3 tahun tuh kayak hilangnya bisa seminggu gitu sebulan. Oh, Nah, itu. Total 3 tahun lumayan lama tuh ya. Iya gitu ya. Berarti emang harusnya pasangan tuh tempat untuk recharge gitu. Benar. Orang tuh menurut kalian lebih banyak selingkuh dari physical cheating dulu atau emotional cheating dulu biasanya? Mungkin balik lagi ke tipe orangnya ya, love language dia apa. Oh iya benar. Physical apa emotional. Dari ngobrol, connection, atau ya kayak Tapi aneh juga sih kalau tiba-tiba physical nggak kenal. Ya nggak sih, masa tiba-tiba selingkuh tapi awal mulanya kayak Cowok langsung bisa. meluk, ya random banget. Cowok bisa. Bukan nggak kenal. Maksudnya bukan nggak kenal secara Pelecehan personal. loh itu Iya, hitungannya. maksudnya kayak Belum nggak akrab. deket, belum akrab, tapi tiba-tiba lo mau mulai selingkuh terus kayak tiba-tiba langsung physical gitu, kan aneh juga. Tapi kan awalnya sebelum ada physical itu kan pasti ada proses Ngobrol. yang namanya Oh. kayak menstimulasi Iya. otak Iya. lo dan intimasinya dan lain-lain itu Iya, juga. Sebenarnya nggak langsung physical juga sih, tapi kalau cowok lebih bisa physical. Karena kalau cewek kan Iya. kita emang udah dari sananya otomatis kita tuh pasti pakai Perasaan, kita pasti ya. ada keterikatan kalau Benar. kita dari hormonnya juga kan. Micro cheating menurut kalian di mana batasnya? Chattingan gitu? Nge-like Micro mah cheating nggak? nggak cheating kan kalau nge-like doang kayak. Enggak sih. Enggak lah. Kalau sampai subscribe premium? Jatuhnya only fans ya. Enggak, tapi kalau temen mendukung Ya nggak apa-apa sih. Iya. itu red flag sih. Beda-beda Subscribe. sih ya. Subscribe red flag ya. Misalkan lo first date nggak taunya cowoknya subscribe Talpaf di Instagram gitu. tapi dia kenal nggak? Kalau kenal sama Talpaf menurut gue, Enggak dia ngefans tapi sampai tahap beli premiumnya Talpaf gitu. tapi bentuknya fans. Fans. Ya sebenarnya Masih sih aman ya? kalau kayaknya ya kayak tolak ukurnya lebih ke kalau misalkan lo udah menutupi itu deh. Itu juga sih. Benar. dirahasiakan benar. Kalau dia jujur Iya. itu nggak micro cheating. Nggak micro cheating. Gitu ya. Kalau lo di tadi nggak setuju kan? Aku setuju sama Talpaf. Oh ya, selama Terbukaannya. Iya. Terbukaannya. Tapi mengizinkan di pasangan lo subscribe. Itu red flag sih. jadi enggak juga ya. Jadi nggak akan dipilih dari awal. Oh, emang nggak akan dipilih dari awal. Iya sih. Dicek dulu nih dia. Dicek dulu. Coba lo lihat lo Kartu siapa kredit. aja nih. Kartu kredit tuh nggak subscribe apa aja nih aplikasinya nih juga nih ya kan. Zaman sekarang katanya kan gitu temenan sama micro cheating tuh diperhalus dan orang jadi lebih bisa apa ya bilangnya temenan doang padahal sebenarnya ada maksud gitu-gitu lebih bisa terlihat seamless mungkin sekarang orang-orang yang punya niat jelek ini gitu kan. Iya. Nah ngebatasin pasangannya gimana kan? Karena mungkin kalau terlalu ngekang kesannya posesif juga, Iya. tapi kalau ngekang takut pasangannya nanti bandel di luar gitu. Ada trik-trik khusus nggak tuh? Iya, boundariesnya di satu tuh dari mana nih? Tapi kayaknya nggak bisa deh dikekang. Kalau memang niatannya udah mau Begitu. cheating ya. Iya sih. Pasti Iya. ada aja akal-akalan ya, Ada cowok aja. mah ya. Karena semakin gue selama gue jomblo ini terus gue melihat ya maksudnya kan gue jomblo nih udah gak repot hidup gue tapi kan gue Iya. direpotkan dengan percintaan teman-teman gue. Masalah yang lain. Jadi pas gue pelajari gitu kayak gue lebih aduh nanti kalau kayak gue punya pacar atau maksudnya gue punya partner kayak gue bakal lebih ke mengarah semi open relationship sih. Oh, oke. Karena kayak Sekalian aja deh gitu ya. karena kayak mendingan seterbuka itu karena itu kan level trustnya tuh udah beda gitu loh kayak lo bisa seterbuka itu sama gue jadi lo bisa nyaman sama gue apapun pasti akan diomongin. Benar. Jarum Super MLD Fresh Cola. Fresh Cola Sensation. Click to boost the power. Taste the new experience. Soalnya kalau sekarang tuh makin ini loh, levelnya tuh kayak makin rumit. Kalau dulu paling banter pakai apa sih? SMS, telepon kan, selingkuh. Sekarang tuh pakai ada yang pakai e-commerce, Discord, terakhir pakai Gojek aplikasinya. Oh iya, Gojek. Iya kan, Aplikasi maksudnya ojol. ada yang Google Docs mungkin kalau dia sekantor bisa juga pakai itu. Repot juga ya. Bisa PDS. juga. Google Spreadsheet, Iya, Google ya. Spreadsheet. Google Spreadsheet ya. Apa pendapat kalian soal itu?
kayak teknologi kok mendukung gitu ya, Iya, maksudnya orang buat WhatsApp bisa dibikin 2 lah gitu-gitu karena kan tuh. ujung-ujungnya bakal terus mendukung, akan Teknologi pasti bakal ya, ada lagi teknologi dari ya. kitanya Advancing gimana terus. sewise-nya. Benar. Niat kita kayak gimana gitu. Dan orang-orang tambah kreatif. Open relationship juga tapi riskan juga tuh ya, stres juga mungkin tuh kalau open relationship beneran gitu ya kan. Will Smith kayak depresi tuh ya kan dia open relationship aslinya. Karena kan sebenarnya harus ada ground rules-nya juga biasanya. Ada kayak Kayak peraturan misalnya, dasarnya. Batasnya sih gimana? Apa misalnya batasnya yang lu akan set ke pasangan lu kelak gitu? Iya, selama lo kalau misalkan terjadi apa-apa, ya lo ngomong sama gue dan nggak misalkan nih gimana ya cara memperhalusnya ya? Misalnya ini tiba-tiba dia melakukan gitu ya Tiba-tiba kan. dia melakukan gitu. Sama orang lain gitu. Kayak ya udah that's it gitu, nggak perlu sampai kayak chat-chatan gitu. Oh. Karena kayak batasnya di gue sih di chat-chatan sih, karena itu kayak gerbang Personal ke ya, Oke. emosional. emotional. Emosional gitu ya. Bener sih. Tertarik di open relationship? Enggak. Tadi gue ngobrol sama kliennya jarang nggak relationship lagi. Semakin Gitu ya. banyak pusing. Karena cowok bakal ada second puberty juga, jadi kayak gue mendingan prepare for the worst Oke. gitu, Iya, ngerti iya, gak sih? iya. Karena harusnya biasanya kalau kita kasih kebebasan seperti itu manusia ya harusnya Jadi tahu punya batasnya sendiri. Jadi lebih segen. Malah nggak sama Kecuali kita sekali kayak gitu ya. partner kita binatang gitu kayak ya kita bebasin kayak gitu ya. Dia let's go Let's go, gitu kan. Iya benar. Benar iya. Tapi iya. semakin banyak pasangan nggak semakin banyak masalah ya. Semakin banyak masalah dengan sakit kepala. Semakin banyak pasangan, semakin banyak masalah. Oh, jadi kalau open relationship itu kan bisa kemana-mana kan maksudnya. itu tadi makanya yang Ada penting ground lu nggak rules-nya. pasti ada rules yang udah dibikin supaya dua-duanya nyaman gitu. Lagi pula gini, kita kalau balik lagi ke masalah cheating tadi, biar hubungan juga nggak terlalu flat aja, makin kesini kan makin banyak aktivitas yang bisa dilakukan, bisa paddle bareng, bisa ini. Maksudnya kalau alasannya cheating tuh bosen atau social battery abis, sekarang tuh makin banyak aktivitas gitu. Kalau cheatingnya sambil pedal? Nah, iya sih. Tadinya CEO ke Coldplay ya itu Iya aktivitas sih. juga. Maksudnya gitu, ternyata ya kan? dengan aktivitas itu malah jadi membuka ruang untuk cheating ya. atau aktivitasnya malah bisa dijadiin alasan doang kayak sayang aku hari ini mau pedal gitu. Oh kamu sering buat pedal gitu kan. Kadel ternyata dia sama yang lain Iya, gitu kan. intinya selama Dia- orang mau tuh pasti bisa. Ada aja. Tergantung Iya, benar. moral masing-masing aja ya. Dan mungkin ketika social battery lagi sama-sama abis juga pasangan mungkin harus ya udah diem-dieman tuh nggak apa-apa gitu ya daripada Nggak apa-apa. entah berantem atau Tapi ngomong tapi gitu ngomong. loh. Iya. Bilang kayak aku lagi nggak bisa ngebahas ini sekarang nih. Iya. Aku lagi Iya. training, lagi apa. social batteryku lagi merah nih, berarti gitu ya. Tapi kalian tipe-tipe kalau yang misalnya padel atau lo kan misalnya suka main bola gitu Sabtu Minggu, nggak abis itu ke recharge apa malah ke drain? Setelah main bola gitu. Tergantung nih. Tergantung dinamika di lapangannya gimana. Oh oke. Kalau lagi kurang connect chemistry-nya itu suka ke bawah sampai selesai Oh main. gitu. Bad mood ya setelahnya. ya. Iya, yang Gitu kurang connect bola tuh kayak cewek. gimana? Kita kan nggak main bola nih, maksudnya dicontohin gitu. Misalnya salah ngoper. Oh gitu. Oh gitu. Ya. Lu sebagai yang Galak tuh kayaknya dia kalau salah ngomong. Misalnya lo main sama gue nih, salah ngoper, terus lo bakal ngapain gue? Kan bad mood ya, tapi suka ke bawah sampai selesai main. Sampai selesai main, bad mood terus tuh. Padahal kan temen lu salah ngoper juga dia nggak sengaja juga dia kan, bukan dia emang pengen salah ngoper gitu kan. Bad mood tuh sopan ya kan? betul. Bad mood ya. Iya, bad mood enak ya. Kayak bad mood enak gitu. Ah. Kalau lo yang ngomong, kan bad mood ya. Gitu. Lu ngoper yang bener lu tolong gitu. Lo gimana misalnya nih, kita lagi main, gue salah ngoper, apa kalimat yang keluar pertama dari mulut tuh? Kayaknya nggak ngomong lebih deh. kelihatan Dia kayaknya memendam gitu loh dia. reaksinya kelihatan sih. Reaksi kelihatan. Mungkin di mulut lo kayak, gak apa-apa kok, ini kan baru pertama Mungkin kali. marketing. Balik lagi ke biar awal. viral ya, mungkin ini operan biar viral nih gitu. Tapi kalau ada juga permainan yang malah bikin jadi naik gitu social battery lu. Iya, kalau lagi connect jadi selesai main tuh dua-duanya recharge. In good mood. In good mood. In Itu good ngaruh juga ya. Tapi kalian setuju nggak kalau misalnya ada nih tempat yang orang lain bilang kayak ini fun banget, nih rame, nih estetik apa segala macam gitu. Tapi pas ke situ ternyata malah lu nggak ngerasa Draining, itu. malah draining. Pedal.
Pada training gitu. Iya. Karena terlalu rame, terlalu kayak orang tuh terlalu sosial banget gitu loh, ngerti gak sih? Iya sih, ngobrol banget ya. Pedal tuh community terlalu sih. kayak ada standar sosial yang kayak Bener. gue gak ngerasa intimidating juga, maksudnya Iya, kayak iya. cuman kayak capek aja, draining aja. Dan sekarang kan udah mulai ada pedal yang di crossover dengan nightlife juga kan. Jadi kayak lu pedal ada DJ. Iya, DJ-nya. Sama ada minuman juga. Jadi lu olahraga sambil Minum iya. minum Ada gitu. kafenya gitu-gitu ada kan. kafenya gitu-gitu. Talpa pedal lo apa di? Yang kayak ini tempatnya kayaknya menghabiskan banyak energi gue dan outcome-nya malah nggak recharge gitu. Apa ya? Estetik cafe yang Oh rame. gitu. Iya. Emang sate cafe draining nih. Iya, karena pasti rame. Terus Foto-foto, banyak orang terus ada sastra foto-foto. gitu. Ngeliat sastra bikin konten mungkin draining ya. Kayak aktif banget. Enggak, lo tuh kenapa gara-gara karena foto-fotonya atau rame ngantrinya apa gimana? Terlalu riweh aja ya. Iya sih, semua orang ke situ. Riuh. Oh, Lebih suka kafe yang sepi, Kafe lebih suka kafe yang viral. sepi gitu ya. Iya. Hani. Ya udah mau bangun Dia nyari yang bintang 1 kalau di internet. Kita kesini sayang nih, gak draining nih. Gak usah pesan makan, yang penting sepi gitu ya. Oh gitu, iya. Tapi kalau ngelihat orang yang extrovert banget gitu ya, yang social battery-nya tuh kayak nggak habis-habis gitu. Respon kalian gimana yang kayak ya udah misalkan di klub atau di cafe tuh bisa pindah table sini, table situ. Atau yang di festival tuh pindah-pindah circle kemana gitu kan. Kalian tuh capek nggak sih ngeliatnya? Atau kayak lebih ke kagum gitu, kayak lu bisa ya? Atau Kayak gitu. malah kalian oknum ya? Kalian adalah orang itu. Gue kalau yang soal pindah-pindah itu gue gitu. Iya. Itu gue. Pindah-pindah Cuma tempat. maksudnya itu kan nggak mengganggu orang lain gitu. Iya, Kalau iya, misalkan iya. kayak kalau misalkan kayak ada temen yang kayak di dalam grup itu kayak ngomong mulu atau apa kayak gitu Itu tuh kayak baru lebih mengganggu dibanding pindah-pindah. Oh iya ya, itu yang lebih punya social battery itu ya. Dia mungkin nggak pindah tapi ngoceh terus gitu. Iya, ibaratnya. ada aja gitu khotbahnya gitu loh. Iya. Kalau lo, keren Di? sih, itu keren sih karena keren sih, lo bisa connect ke semua orang tanpa annoying, jadi annoying. Iya. Oh, lu sih. bisa connect ke semua orang tanpa annoying. Iya, tahu kapan keren harus sih. pindahnya gitu loh, nggak yang kayak di situ aja gitu. Iya. Lu berdua lebih milih social battery yang kuat gitu ya, bisa dipakai seharian gak lobet-lobet, atau yang kayak sekarang nih, jadi perlu recharge gitu. Bagus kan sebenarnya. Gue kalau bisa sih pengennya Iya, yang kuat pasti kan ya. kuat sih social Iya. battery-nya. Itu kayak karena untuk bridging kita kayak bisa kalau kita talkative itu kan pasti ntar ada aja ketemu siapa, ntar tiba-tiba Iya. kerjaan Iya, apa kerjaan. kayak Benar, gitu loh. benar. Kalau kayak gue yang keluar pengen tempat ramai tapi pengennya mojo kan Gak akan ketemu siapa apa. Nah, ada nggak sih cara nge-charge social battery selain menyendiri gitu? Mungkin ada metode lain kali? bangun pagi, Oh gitu. bangun subuh. Itu tuh kayak karena lo tuh lo tuh banyak waktu untuk nge-recharge diri lo Iya. dan heningnya pagi segala macem itu nge-recharge banget gitu loh. Jadi lo Iya, nggak iya, terburu-buru. Oh, Lo punya oke. waktu banyak untuk diri lo. Dibanding kalau lo bangun siang. Iya, atau bangun Iya kayak sih. jam 9 aja juga udah siang. Maksudnya kalau itu kenapa orang bilang ada baiknya bangun subuh. Iya. Atau ada yang bilang lu kalau bisa bangun pagi tuh lu duduk dulu kayak 20 menit nggak ada handphone, nggak ada Iya. musik, nggak ada apa-apa Bener gitu. sih. Lu 20 Nggak menit tuh pure mikir gitu. Gak ada Selama 20 menit stimulasi itu. ya. Jangan 2 jam tapi lu nganggur kalau itu lebih tepatnya. 20 menit cukup untuk nge-recharge Yang itu. social battery lu gitu, Nih, ya kan? Tapi kan social battery itu gampang habis dan juga kita gampang capek kalau kita ngelakuin aktivitas yang sebenarnya kita nggak menjadi diri kita sendiri kan. Kayak misalnya kita dituntut untuk kayak ketemu klien apa dan segala macam. Nah, tapi kalau kita dikelilingi sama orang-orang yang sefrekuensi, menurut kalian social battery ini masih relevan nggak? Karena kan kalian ketemu sama orang itu kayak ibaratnya nggak perlu ngeluarin baterai kalian, ya jadi diri sendiri aja. Kalau mau Ngalir aja ngomong, udah ngomong, gitu ya. ngomong, kalau misalnya lagi pengen diem gitu. Kalau gue sih sebenarnya tetap masih relevan sih social battery ini di teman-teman Tetap. di circle kita juga. Cuman bedanya kayak kita bisa utarain aja kapan Ya. itu kayak misalkan gue udah lumayan draining nih atau gimana kayak dia bisa ngebaca kita juga kan kayak di Benar. saat kita udah mulai lebih agak diam atau Iya, jawabannya benar. udah formalitas doang. Mm-mm. Jadi mereka tahu kapan ngeremnya, kapan kayak udah nggak usah ngobrol kayak Iya. gitu-gitu juga. Kalau tahu. teman kita lagi pendiam kita juga engah gitu ya. Adi jangan gua ajak ngobrol dulu deh. Gitu udah mulai main handphone atau apa Iya, gitu ya. benar. Kalau menurut lo, Di? Kalau di circle aku malah bisa ngutarain kayak Talia bilang, bisa utarain
capek nih mau pulang yuk. Oh, oke. Se-upfront itu. Bisa seterbuka itu Iya, ya. dan kita saling mengerti. Nggak ada no hard feeling No ya. hard feelings. Udah tuh berteman berapa lama nih? Dari sekolah sih. Oh, jadi emang ya udah. Oh. Nggak ada yang kayak nggak enakan. Kalau Ada yang lagi kayak teman baru tuh yang kayak jam 3, lanjut lu aja deh mas semangat tuh lanjut gitu. Terus kalau social battery abis lagi di lapangan bola gimana tuh di kayak lu baru menit ke-8 nih gue udah drain Duduk nih. ya? Biasanya kan kayak lu udah 6 kali ngoper gue gak ada yang bener nih gitu. Apakah lu langsung coach ganti jangan-jangan itu kenapa pemain bola ganti pemain ya? Di social battery habis tuh selain physical. Kalau itu namanya mental battery. Oh, beda lagi. Itu beda lagi. Seattle. Seattle mental battery. Beda. Battery gak cuma social Sial doang, dong, tolong mental nih battery, teman-teman tolong nih. ya. Iya, Iya. research lagi, research Lu baru lagi. sampai social battery lu, buat pengetahuan Itulah. lu. Itu dari semua inti podcast kita, ternyata ada subnya. Ternyata di atas social battery, Battery. masih ada level berikutnya yaitu Mental battery. Gokil. Itu Mental ya. breakdown. Oh, ada. Pokoknya nanti ada lagi panjang. Gokil sih. Iya, Itu pas tuh untuk menutup. Itulah konklusinya. Si Jadi kalau conclusionnya itu. kita harus menguasai dulu ilmu-ilmu social battery ini sehingga kita bisa menghadapi masalah di depan yang lebih kompleks lagi yaitu mental battery. Keren. Gitu. Jadi teman-teman bisa langsung silakan berangkat ke Seattle Untuk mendapatkan untuk istilah-istilah mendapatkan itu. ilmunya gitu ya kan. Nah, itu dia berarti tadi konklusi dari semuanya ya. Yoi. Thank you Didi dan Talpaf sudah hadir bersama kita di sini. Thank you, sudah ya kan? diundang. Thank you di Yang Talpaf. menonton semoga juga social battery-nya aman selalu ya kan. Dan Mental battery juga. mental battery juga Mental tentunya battery-nya juga. ya kan. Di atas itu masih ada level lain nggak di abis mental battery? Udah cukup. Udah Cukup. cukup. Atau ada lagi psychological battery? Wah, itu Psychological battery. panjang nih tuh nanti tuh mungkin ada lagi. Oke, thank you and Get yourself inspired with MLD Spot.